Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semuanya, Jemaat GKJ Daken Balur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dalam acara pagi menyapa ini, saya ingin sedikit berbincang tentang kasih, atau sering dikenal dengan hukum kasih. Hukum kasih sering kita dengar pada waktu kita ibadah, di mana hukum tersebut dapat kita ambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, yang demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap ibadah minggu pasti kita mendengar itu. Dan pada saat itu juga pengkhotbah akan berkata, marilah kita menyesali bahwa kita tidak akan mampu melakukan hukum ini secara sempurna. Perkataan pengkhotbah ini adalah suatu perkataan yang realistis. Memang tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan hukum kasih. Oleh karena itu, di pagi ini saya ingin berbicara tentang kekuatan kasih. Kekuatan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kekuatan kasih yang memiliki pengharapan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jika kita berbicara kasih, dalam bahasa Jawanya katersna, tentunya hukum ini tidak terlepas dari 10 firman Tuhan, 10 hukum yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Mengapa? Yang jadi pertanyaan, Tuhan Yesus meringkas 10 firman Tuhan itu menjadi 2 hukum, yaitu tentang mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Kita bicara secara logika tentang hukum kasih ini. Jika orang mampu mengasihi, tidak mungkin dia akan melanggar 10 firman Tuhan. Jika orang mampu mengasihi, tidak mungkin dia akan melanggar hukum ke-8, mencuri. Jika orang mengasihi, tidak mungkin dia akan melanggar hukum ke-7, berzina. Dan jika orang mengasihi, tidak mungkin dia akan lupa hari Sabat untuk beribadah. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus meringkas 10 firman Tuhan itu menjadi 2 hukum dengan maksud, jika orang mengasihi sesamanya, tidak mungkin dia akan melanggar hukum ke-10. Jika orang mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia akan melanggar 10 firman Tuhan. Apalagi kalau orang itu mengasihi Allah, ia akan membuat patung atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tidak akan mungkin. Sekecil apapun yang dilakukan manusia, ketika ia memiliki rasa kasih terhadap sesamanya, tidak mungkin ia akan ingin memiliki milik orang lain atau milik sesamanya. Oleh karena itu, begitu dahsyatnya kekuatan hukum ini, sehingga orang yang mampu melakukannya tidak mungkin akan melanggar 10 firman Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan, bahwa hukum kasih itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi coba kita bandingkan lagi hukum ini dengan khotbah Tuhan Yesus, khotbah di bukit, yang dapat kita lihat dari Matius 5 ayat 3 sampai 12. Coba kita lihat Matius 5 ayat 3 sampai 12.
Matius 5 ayat 3 sampai 12. Matius 5 ayat 3 demikian bunyinya. Sebenarnya inilah kunci bagi seseorang untuk dapat memperoleh suatu kuasa daripada hukum kasih. Dan orang itu tidak mungkin akan mampu melakukannya kalau tidak mau bisa menghayati khotbah di bukit ini. Coba kita renungkan. Matius 5 ayat 3 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat ini memang ditujukan kepada bangsa Israel yang pada saat itu dalam kondisi terdesak, kondisi miskin karena penjajahan Romawi. Tetapi kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ayat ini sebenarnya ditujukan kepada kehidupan kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan berarti miskin secara materi, tapi miskin secara rohani, menyadari bahwa kehidupan kita di hadapan Allah adalah terlalu kecil secara iman, terlalu kecil secara materi dan sebagainya. Walau secara kenyataan bahwa kita kaya, kita punya mobil 10 atau memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini dan tidak ketinggalan dengan orang lain. Tapi satu hal, kalau kita tidak merasa miskin di hadapan Allah, kalau kita sombong di hadapan Allah, maka jangan harapkan kita akan memiliki kerajaan surga. Kuncinya apa? Kita harus memiliki kasih dulu. Karena dengan rasa kasih itu pasti dalam hati kita akan merasa rendah hati di hadapan Allah. Dan pengharapannya apa? Jika kita rendah hati di hadapan Allah, maka kerajaan surga akan kita terima. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kita lanjutkan ke ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang merasa berduka, orang yang merasa sedih, orang yang merasa menyadari akan kesalahannya di hadapan Tuhan, maka apa yang akan dihasilkannya? Mereka akan dihibur oleh Tuhan. Mereka akan mendapatkan sukacita. Tapi apakah mungkin ini terjadi kalau di dalam hati seorang itu tidak memiliki kasih terhadap Allah, kasih terhadap sesama? Tidak mungkin terjadi. Penghiburan itu pasti tidak ada. Tapi kalau orang itu mampu mengasihi Allah, mampu mengasihi sama, maka apa yang menjadi penghiburan di saat berduka cita itu akan terwujud. Sekali lagi saya katakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat 5, suatu ayat yang benar-benar luar biasa. Kita baca ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang penuh kerendahan hati. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki perasaan kasih dalam hidupnya. Oleh karena itu, tanpa memiliki perasaan kasih, tidak mungkin orang itu akan merasa lemah lembut. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa kelemah lembutan itu akan membawa seseorang untuk memiliki bumi. Memiliki bumi di sini bukan berarti kita memiliki dunia ini. Tapi yang dikatakan artinya memiliki bumi ini, bahwa dalam setiap kehidupan kita ketika kita menerapkan kasih, maka dimanapun kita hidup, kita akan diterima. Baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah kampung, baik itu di tengah-tengah masyarakat. Ketika kasih itu hidup, maka dimanapun kita hidup, pasti akan diterima.
Dan pada saat itulah dapat diistilahkan bahwa kita memiliki bumi. Alangkah sedihnya kalau kita dimanapun hidup, kita ditolak. Di tengah keluarga, kita ditolak. Di tengah gereja, kita selalu ditolak. Di tengah-tengah masyarakat, selalu kita ditolak. Tapi saya yakin, apabila kasih itu dalam hati kita, dimanapun kita hidup, pasti kita akan memiliki bumi itu. Pasti kita akan diterima. Saya lanjutkan ayat yang ke 9. Ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Untuk mendapat sebutan sebagai anak-anak Allah, seseorang harus mampu membawa damai. Namun disinilah sebenarnya letak daripada kekuatan kasih. Letak daripada kedahsyatan kasih. Sebab tanpa kasih tidak mungkin seorang akan mampu membawa damai. Tanpa kekuatan kasih tidak mungkin seseorang mampu membawa damai antara pribadi berpribadi, apalagi antara pribadi dengan Allah. Tanpa perasaan kasih tidak mungkin orang mampu membuat solusi, memecahkan solusi terhadap orang yang memiliki masalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jemaat GKJ Cindaken Palur. Kehidupan kasih benar-benar telah diterapkan oleh GKJ Cindaken Palur. Ketika GKJ Cindaken Palur menghadapi persoalan-persoalan di luar kehidupan GKJ Cindaken Palur, bagaimana GKJ Cindaken Palur menerapkan kasih kekeluargaannya terhadap GKJ yang bermasalah, terhadap gembala-gembala sidang yang bermasalah, jemaat yang sedang kebingungan untuk bersekutu, jemaat yang sedang kebingungan karena ada perpecahan, karena ada perbedaan dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan gereja mereka. Mereka merasa bingung dan tertatih-tatih, harus mencari pegangan, harus mencari solusi. Disinilah kekuatan kasih itu telah diterapkan oleh GKJ Cindaken Palur, mulai dari pendeta, majelis, pengurus, dan warga jemaat. Kekuatan kasih yang merupakan kasih untuk menerima mereka secara keluarga terhadap gereja-gereja yang bermasalah. Benar-benar luar biasa. Benar-benar diberkati Tuhan, sehingga mereka gereja-gereja yang bermasalah dapat bangkit kembali, dapat bersekutu kembali, dapat menjadi gereja yang dewasa, dapat menjadi gereja yang mandiri. Ini adalah kekuatan kasih yang benar-benar luar biasa dari GKJ Cindaken Palur, yang mau menerima mereka-mereka yang bermasalah untuk diterima, diberi jalan keluar, diberi solusi agar mereka bangkit. Bukan hanya jemaat yang bermasalah saja yang diterima, diberi solusi, tetapi gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta yang bermasalah, mereka yang tertatih-tatih, mereka yang tersandung, juga dikasih oleh GKJ Cindaken Palur. Mereka ditolong, mereka diterima sebagai keluarga agar bangkit kembali, agar pelayanan dapat hidup kembali. Dan itu benar-benar terjadi. Hanya rasa syukur yang bisa kita ucapkan pada Tuhan,
karena begitu besar kasih Tuhan kepada GKJ Daken Palu, sehingga diberi talenta yang luar biasa untuk menolong bukan hanya sekup GKJ Daken Palu, tapi di luar sekup GKJ Daken Palu. Mereka yang bermasalah dapat ditolong, dapat dibangkitkan, dapat dihidupkan kembali pelayanannya. Itulah kasih kekeluargaan yang dimiliki oleh GKJ Daken Palu. Dan disinilah letaknya ayat 9 lagi saya ulangi. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Gereja GKJ Daken Palu telah membawa damai dalam hati jemaat-jemaat yang bermasalah. GKJ Daken Palu telah membawa damai kepada mereka, pendeta atau kepala sidang yang bermasalah, sehingga mereka bangkit kembali, dapat bersekutu kembali, dapat melayani kembali. Itu semuanya karena kasih yang hidup, yang dapat diwujudkan dalam kehidupannya sebagai kasih yang merupakan bagian keluarga. Ini bukanlah suatu yang mudah. Disinilah sebenarnya sebutan damai. Dan oleh karena itu Tuhan memiliki pengharapan. Orang yang membawa damai, gereja yang membawa damai, maka mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita pegang teguh komitmen daripada GKJ Daken Palu untuk mewujudkan kasih. Kita bantu dengan doa sehingga benar-benar kasih itu akan nyata. Dan sekarang GKJ Daken Palu memiliki tugas bukan hanya sekedar skup yang kecil, tapi skup yang luas. Sesinode GKJ. Disinilah kekuatan Allah yang diberikan kepada GKJ Daken Palu. Kita bersyukur, kita dan bersyukur lagi. Semuanya itu karena berkat Tuhan. Itulah yang dapat saya katakan sebagai sapaan pagi ini, bahwa kasih itu memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih itu memiliki pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan kasih itu mampu merubah kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan. Amin.